Nah, Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Bapak akan menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya ini semuanya anakku? Baik. Coba biar di jam terakhir semangat. Ketika Bapak menanyakan kabar, kalian jawab Alhamdulillah sehat kuat. Ya, oke? Bisa? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Alhamdulillah sehat kuat. Oke, tenang. Baik, anakku, walaupun jam terakhir, ya tetap kalian harus semangat untuk belajar. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal struktur laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, ya Bapak akan mengaksen dulu ya kehadiran kalian hari ini. Siapa yang hadir? Teman kalian hari ini coba tengok di samping kanan kirinya. Siapa yang hadir? Dede. Terus apa lagi? Ya. Bagaimana keterangannya? Alfa. Terus si Rehan gimana? Ada yang dekat rumahnya dengan Rehan? Ya, gimana? Di rumahnya gimana? Berangkat nggak? Berangkat nggak? Berangkat. Dari rumah berangkat. Pasti berangkat ada. Apa di rumah sakit atau gimana? Oh ya, nanti Bapak keluar kelas agak ujung ke rumah Rehan. Kenapa alasannya tidak hadir? Ya, oke. Baik, anakku. Sebelum kita lanjut ke materi, ya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Masih ingat pengertian dari teks laporan hasil observasi ya, Ahmad? Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Selanjutnya ada yang menambahkan arti dari pengertian teks laporan hasil observasi? Ada, Ega? Riana? Oke ya. Biar semangat. Yuk kita untuk semangat. Bisa tidak? Semangat. Semangat. Oke, bisa ya? Semangat yuk. Oke tuh sampai 3. Tuh 2, 3. Semangat. Baik ya. Apa yang dikatakan oleh Ahmad bahwasanya teks observasi itu ya mengamati suatu objek. Ya, itu. Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Pernah tidak kalian mengamati? Mengamati apa? Apa? Pintu. Devi mengamati pintu rumah. Rumahnya Devi. Pintu mana? Pintu sekolah. Apa pintu rumah? Apa yang diamati? Warnanya.
tidak melarang, tapi nyata, ya, tidak mengada-ngada. Ya, coba kita ingat lagi ya. Yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Oke, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi paparan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, Bapak akan membagikan buku paket. Nanti di sini ada contoh, ya, contoh teks laporan hasil observasi. Tapi kalian ketahui dulu bahwasanya teks observasi, teks laporan hasil observasi itu ada atau mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah definisi, yang kedua yang ketiga deskripsi manfaat. Nah ini ya dari teks laporan hasil observasi ya. Nah teks yang berisi paparan pengamatan terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa secara sistematis dan akurat. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya kepada pembaca. Nah ini strukturnya ya. Nah ini yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Apa yang dimaksud dengan definisi umum? Baik ya. Definisi umum adalah menjelaskan objek yang diamati termasuk jenis, kelas dan cirinya secara umum. Kemudian deskripsi bagian yaitu menguraikan ya, deskripsi bagian adalah menguraikan secara detail bagian-bagian objek yang diamati beserta ciri-cirinya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat, yaitu menjelaskan manfaat penggunaan objek yang diamati beserta merangkul hasil pengamatan dan memberikan penjelasan tentang objek yang diamati. Nah, Bapak akan bagikan buku paket. Nanti kalian mengamati ya teks yang ada di sini, yaitu teks contoh teks laporan hasil observasi. Oh, silakan. Kasih bagian semua ya, biar kalian mengetahui. Ayo. Jadi ada bagian semua bagian. Ya. Udah semuanya? Oke, coba kalian lihat halaman 3. Aku pakai halaman 3. Di situ ada teks laporan hasil observasi yang berjudul bus penumpang bus kota. Coba kalian baca dalam hati. Kalian coba
coba menentukan strukturnya dulu ya. Contohnya kalian dilihat dulu, baca dulu dengan teliti ya teks tersebut ya. Kemudian coba menurut kalian yang mana yang merupakan definisi umum, merupakan definisi bagian dan definisi manfaat. Coba baca dalam hati atau dibaca itu aja. Per kalimat aja. Ya, mulai dari apa aja? Per kalimat ya, kalau per kalimat berarti dari silakan Rahmat. Sambil dinikmati. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan kota ini disebut dengan perusahaan kota. Yang keras, baju yang lantang. Sampai ini ya, sampai di laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan menggunakan kemeja diri sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang menumpang lain berbicara kebanyakan penumpang itu terlihat dari seragam mereka. orang suka duduk silakan berdiri tanpa belakang kaki. Tepat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk kembali mengangkut anak balita. Dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang bis. ya. Oke. Nah, ini ya kita lihat dari contohnya. Nah, sudah ditemukan ya kalimatnya dalam teks tersebut yang merupakan di mana teks laporan hasil observasi setelah kalian baca yang merupakan bagian definisi umum kalimat dalam teksnya, yaitu paragraf 1. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Ya, menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Ya, itu termasuk definisi umum dari bus kota. Kemudian kita lihat bagian deskripsi bagian, ya, struktur deskripsi bagian.
Raja berapa ini? Dua. Mengenai seorang ibu hamil duduk di 1 meter dari peserta didik tersebut. Nah, berarti di dalam bus kota itu ada penumpang yang memakai baju seragam. Kemudian apa lagi? Tepat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Berarti dalam bus itu ada seorang ibu sedang memangku balita. Terus tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi dan seterusnya. Jadi kalian mengamati lagi duduk di bus, ada penumpang disabilitas, ada penumpang ibu yang sedang membawa balita, ada apa lagi? Ada ibu hamil. Kemudian, nah itu di paragraf kedua, ya. Kemudian terdapat bagi-bagiannya, ya. Nah, bagi-bagian dari kalimat yang ada dalam teks. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsi manfaat atau penutup. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dengan transportasi umum seperti bus, kota, pesawat terbang, dan kereta api. Kesimpulannya ada. Berarti di dalam teks laporan hasil observasi itu pasti terdapat 3 struktur, di mana di teks tersebut ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Nah, nanti Bapak akan membagi kelompok, ya. Silakan bentuk 5 kelompok, ya. Nanti kalian menentukan struktur dalam teks di dalam buku paket, ya. Bapak akan bentuk kelompoknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 4, ya. Paham? Nah, di situ lihat di halaman 12 di buku paket. Coba lihat. Ada teks laporan hasil yang berjudul apa? Sepeda motor Indonesia. Kemudian di teks halaman 15 ada teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di kota ada. Ya, ada teks tentukan, ya. Strukturnya silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Yang tadi itu nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 4. Silakan dibentuk kelompoknya, ya, berhadapan. Ya, silakan bisa ada sekarang. Sudah nyaman. Oke, silakan. Silakan dibentuk kelompoknya. Jangan sampai lama. Berarti pertolongan, ya. Nomor 1 dengan nomor 1. Ya, berapa? Ya. Nomor 1 dengan nomor 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Oh, mau pilih saja kelompoknya? Boleh. Oke. Kalian bisa jalan aja ya. Kalau ini dari yang nyaman, silakan pilih sendiri kelompoknya. Oh, silakan pilih kelompoknya. Oke. So, silakan. Tanpa ribut, ya. Silakan langsung dulu. Maksimal berapa? 5 apa? 5. Oke, 5. Kita sepakat 5 ya. Sepakat 5 ya. Ya, maksimal 5. Berarti boleh 4 kan? So, silakan. Tông luôn bỏ
ya. Tentukan teks motor dan bandi di kotak padan. Boleh. Kita kemana? Erol, mana tadi itu limahan? Iya, wewe ini tadi itu, yang tadi makan kemana? Golongan teh hiji tadi itu masih Devi. Ada lelaki tadi itu. Limahan, mana limahan? Sawah. Sawah mana limahan, Devi? Sawah mana limahan? Nah, jadung di itu. Ditulis ya, nama, kelas, tanggal, kegiatan, kemudian yang umum, ya dan simpulan. Beda kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Erol masih lagi dulu. Oh ya boleh, 1, 2, 3, 4. Itu yang kanan ya. 1, 2, 3, 4. Mas Arfi itu sampai apa dai? Lepas nasional ini mah. Ya Pak. Gimana lo kata ini? Setelah kalian berdiskusi nanti setiap kelompok presentasi ya. Presentasi dan kelompok lain menanggapi yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju ke depan ke boleh disampaikan masih boleh. Ya sama. Tanggal ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini satu, Pak. Iya, yang satu bagus. Kelompok 4. Tulis nama pesertanya ya. Ya, nama kelompok 1 di situ kelompok 1 nama sama aja. Tadi kan bisa. Ya, bisa aja. Sama aja. Biar ini dimasak. Kelompok 3. Iya.
rangkum aja yang penting.
Ya. Ya.
Waalaikumsalam.
Sudah selesai? Ya, Ya, udah. Kita hadiah itu bagus. Kita hadiah
suaranya agak lantang ya, biar kedengaran. Ya. Yang lainnya, tolong kelompok yang lainnya disimak. Ya. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Oke, itu aja dia. Enak. Oke, silakan ke sini. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Yang lain belum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ya. Suaranya keras, karena lagi hujan ya suaranya. Maju, maju, maju terus. Nah, oke, stop. Jangan ada keras ya, karena waktu hujan, jadi dia kedengaran. Oke, itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok 1 yang berarti untuk definisi umum pada teks laporan hasil observasi yang berjudul Benji Juara di paragraf berapa? Paragraf 1 ya, 1, yaitu membaca dengan Iya. Oke. Ada tanggapan tidak? Dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ya, boleh. Silakan Devi. Itu adanya di bagian apa? Apakah definisi umum atau deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Sekali lagi sebut. Silakan. Boleh yang lain ditanggapi oleh kelompok lain? Boleh, ya boleh. Jadi barusan bagaimana? Silakan. Sebutan apa ya? Hah? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Gimana kelompok 1 sudah cukup? Oke, kita ada lagi? Oke, satu saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti untuk
BNI digunakan sejak akhir abad ke-18 tahun 1892. Deskripsi gambaran. Saat ini BNI hanya digunakan sebagai alat transportasi jarak dekat di perjalanan. Selain itu, BNI juga digunakan oleh wisatawan turis karena wisata pada pangkalan BNI pernah digunakan pada Silakan tanggapan dari Ahmad Suryadi untuk menanggapi. Sepeda motor yang sering digunakan masalah pertama bagaimana sepeda motor ini Ulangi lagi coba, Ahmad, pertanyaannya yang keras. Berdiri atau berdiri? Biar ini kelas. Karena cuacanya hujan. Banyak katanya tentang penjualan sepeda motor di Indonesia tentang definisi umum. Pertanyaannya adalah sepeda motor yang sering digunakan oleh pembalap. Ya, jadi kalimat tersebut berada di satu bagian apa? Apakah definisi atau bagian definisi bagian atau definisi manfaat? Definisi. Oh, bisa dijawab ya. Berarti kalimat tersebut berada di definisi. Ada lagi? Benar. Oke, Bapak menambahkan. Jadi maksud Ahmad Suryadi itu kalimat tersebut berada di tertutup bagian mana? Apakah definisi umum? Apakah di deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Ya, dan kalimat tersebut. Karena di situ tercantumkan isi kalimat dalam struktur. Ada lagi? Silakan yang mau menanggapi dari Bapak. Ada? Kelompok 1 mau menanggapi? Deskripsi ini kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti sudah ya? Silakan Jaki. Kegiatan yang kami lakukan apabila ada kesalahan kata atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, urutan keempat. Yang lain tolong disimak ya. Boleh kalian menanggapi. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 presentasikan hasil teks laporan observasi. Tes strukturnya ya. Teks sama judul. Benny. Benny di kota. Nah, silakan. Yang lain tolong disimak. Kurang tadi. Yang keras jangan terlalu selesai udah.
masuk salah satu alat transportasi yang enak. Warga negara Indonesia 17 tahun ke atas dan memiliki SIM boleh mengendarai sepeda motor. Definisinya adalah selain sebagai bergerak dan bertugas sepeda motor, sebagai transportasi umum yaitu ataupun dimulai. B. Udah riwayat bis. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa yang menanggapi di bagian mana? Silakan. Kelompok 2, silakan. Sepeda motor di Indonesia apa yang dimaksud dengan STNK? Baiklah, berarti di bagian mana tuh? Kalimat tersebut di bagian mana? Di struktur bagian mana? Apakah definisi umum atau deskripsi bagian? Deskripsi bagian. Oke. Sudah dijawab ya. Berarti kalimat tersebut berada di deskripsi bagian. Ada lagi? Ada lagi dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dulu dari kelompok terakhir, ya kelompok 4 ya. Kalian silakan menanya bagian kalimat bagian mana yang berada di struktur definisi umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat ya. Terdapat di kalimat di struktur mana kalimat tersebut ya. Silakan ditanyakan nanti ke kelompok terakhir. Boleh kita diskusi ya. Tolong yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kembali tentang Suaranya yang keras biar kedengaran. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kembali tentang hasil pengamatan kami tentang definisi kota Padang dan sepeda motor di Indonesia. Bapak menambahkan kelompok 1 itu mau menemukan struktur di dalam teks Dendi bukan? Struktur dari struktur pertama. Struktur pertama yaitu definisi umum atau terbuka. Dendi adalah salah satu alat transportasi tradisional ditarik oleh kuda yang masih digunakan di kota Padang. Dendi ada yang beroda 2, 3, atau 4. Dendi dikendalikan oleh seorang kusir dengan cara menarik tali kekang. Tali kekang bermanfaat untuk mengatur langkah kaki kuda dan menjaga keseimbangan kuda untuk tetap berjalan seimbang. Deskripsi bagian atau deskripsi bagian isi. Dendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Claude-Delman. Di beberapa daerah lain di Indonesia, Dendi dikenal sebagai sebutan Delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Nusa Tenggara Barat, Dendi dikenal dengan sebutan Cidomo. Di Pulau Jawa, Dendi dikenal dengan sebutan Lokar, Andong, dan Kahar ataupun Krempeng. Dendi sudah digunakan sejak abad ke-18, tepatnya tahun 1892. Alat transportasi ini pernah menjadi alat transportasi primadona di kota Padang, Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi dan Payakumbuh.
banyak diminati meskipun tidak seperti Madonna dulu. Pada era modern, Bendy mampu melintasi zaman walaupun sudah banyak alat transportasi baru. Pangkalan Bendy terletak di perempatan Jalan Pasar Raya Padang, merupakan tempat terjadinya tawar-menawar atau tarik. Tawar-menawar berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100.000 per 30 menit, dan manfaatnya atau penutup. Demikian Bendy menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Oleh karena itu, Bendy masih tetap eksis dan masih tetap diminati sampai sekarang. Dan saya akan melanjutkannya kepada Rido tentang sepeda motor di kota di Indonesia. Definisi umum. Keras. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Sepeda motor adalah alat transportasi roda dua yang digerakkan oleh mesin. Ada berbagai macam sepeda motor. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Sepeda motor juga dapat dibeli dengan melalui lembaga pembiayaan dan bank. Jenis bagian ia digunakan di bekerja karena termasuk alat transportasi yang hemat. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam konten rute strategis yang enggak sempit dan jalan-jalan yang macet. Untuk mencapai tujuan, sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga yang memiliki atas dan sudah memiliki surat SIM. Jika ada pengendara sepeda motor dari usia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai membawa SIM dan surat tanda nomor kendaraan STNK serta harus mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Definisi besar, selain menjadi alat transportasi pribadi, sepeda motor juga mencakup pelayanan antar jemput, pelayanan pengiriman online, ataupun digunakan untuk mengantar barang. Oke, silakan ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ada tanggapan? Tidak? Yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4? Boleh, rasa kelompok berapa? Boleh? Rasa? Ada di Definisi umum atau definisi pertama. Oke, berarti kalimat tersebut ada di definisi umum. Terus ada lagi? Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, boleh silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan kalian keluarga ke depan. Keluarga ke depan. Oke, tetap masih berkelompok. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih ya atas pemaparan yang disampaikan setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok sangat luar biasa, semuanya bisa mengetahui struktur yang dalam teks tersebut, yang dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendy di Kota. Nah, kemudian kalian coba refleksi, ya refleksi apa yang di pembelajaran ini yang kalian dapat. Coba refleksikan. Boleh dari siapa? Apa boleh? Kami jadi tahu tentang definisi umum. Berdiri ya. Oke, stop. Kami jadi tahu tentang penjelasan definisi umum dan definisi bagian maupun manfaat tentang teks laporan hasil observasi dan menjadi
mengenal tentang laporan hasil observasi atau pengamatan secara lebih detail dan detail. Oke, tepuk tangan boleh apa? Ada yang bertanya tentang model pembelajaran ini? Tidak ada. Oke, Mas Rida boleh bertanya? Enggak. Oke. Kemudian jadi kita bisa disimpulkan bahwa di dalam teks laporan hasil observasi itu ada 3 struktur, yaitu pertama adalah definisi, kemudian kegiatan. Oke ya, alhamdulillah ya kalian sudah mengetahui tentang dalam teks tersebut, di mana kalian bisa menemukan ya di 3 struktur tersebut ya. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalian bisa melihat dari internet, mencoba mengidentifikasi sendiri. Ada teks laporan hasil observasi, dilihat, wah ini bagian definisi umum, ini bagian deskripsi, bagian ini merupakan deskripsi manfaat. Oke, untuk kita ngerti semua. Baik, sebelum itu kita berdoa ya, berdoa sebelum kita berdoa. Paketnya dikumpulkan terlebih dahulu, paketnya dikumpulkan lagi. Paketnya dikumpulkan lagi, nanti kita berdoa. Coba bentuknya rapi, lanjutnya ke depan lagi. Rapi. Sini hasil pekerjaannya Bapak kumpulkan. Silakan pimpin doa oleh KM. Baca boleh ya. Terima kasih.